sampai duduk di kursi Senayan Jakarta, sampai di rumahnya berapa kali ganti, sampai sekarang kita kenal Pak Darmo, direktur yang baru. Nah, nasib PLN begini-gini saja. Bahkan bukan bicara masalah untung, ini kan bicara PLN ini BUMN pimpinan. Jadi kalau kita bicara PLN ini BUMN itu badan usaha milik negara yang tugasnya itu mengejar keuntungan untuk kepentingan masyarakat. Jadi didirikannya BUMN itu kan tujuan dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat mau sejahtera kalau program-program PLN tidak bisa mensejahterakan masyarakat kita? Jangankan dulu bicara kesejahteraan. Terkait program-program PLN, kalau sekedar untuk pemasangan meteran, yaitu bagi saya hal yang wajar harus dilakukan oleh PLN untuk pemasangan meteran gratis. Tapi di luar itu seperti program untuk bantuan mobil ambulan, bantuan-bantuan lain kepada masyarakat, kami hampir tidak pernah mendengar ada hal seperti itu dari PLN. Artinya apa sih yang didapat masyarakat dari adanya PLN selama ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kerugian. Nyata-nyata PLN mengatakan kerugian 38 triliun. Artinya pengakuan dosa. Jadi PLN sudah mengakui dosanya sendiri sampai hari ini masih punya beban kerugian 38 triliun. Nah, ini kan persoalan pengakuan dosa kalau menurut saya. Nah, artinya saya sampai hari ini ingin bertanya kepada Pak Dirut, apakah Pak Dirut sudah memiliki konsultan pengembangan bisnis? Jadi adakah konsultan pengembangan bisnis? Kan jelas kalau kita bicara masalah oversupply, berarti kan kita harus bicara produksi. Berapa sih biaya produksi kita dengan pembelian listrik dari PLTS, dari PLTU? Berapa sih oversupply kita? Berapa lama kita akan selesaikan oversupply ini sehingga PLN tidak terus merugi? Kalau terus mesin produksinya berjalan, PLTS terus dibayar, PLTU terus dibayar, sementara penggunaan pemanfaatan listriknya nggak maksimal, kan pasti rugi terus PLN, nggak akan pernah ketemu untung. Padahal kalau kita mau kaji, ini hal yang sederhana. Kita bicara berapa sih biaya kos produksi kita, berapa sih output yang kita keluarkan. Nah, sementara ya seperti tadi yang disampaikan sahabat saya dari fraksi Demokrat Bang Nasir, bukan hanya di dapil beliau yang mengalami tidak adanya listrik. Kita jangan dulu bicara wilayah timur. Mungkin ya berapa persen pemanfaatan listrik ini hanya maksimal di Pulau Jawa, tapi di wilayah-wilayah timur ini masih banyak tidak terjangkau listrik. Masih banyak tidak terjangkau listrik pimpinan. Nah, saya sampai hari ini kok PLN tidak punya konsep bisnis seperti Telkomsel, Indosat, itu bisa menjual voucher listrik dalam bentuk misalkan kartu. Kalau misalkan kita bicara Telkomsel, buat dong gardu umum listrik, buat gardu-gardu umum yang sifatnya masyarakat tertentu bisa menyuntik listrik dari situ, lalu bisa membayar di situ. Tidak perlu harus ada instalasi yang berlebihan, sehingga di mana kabupaten kota yang tidak tersentuh listrik ada gardu umum listrik PLN yang bisa untuk masyarakat pasangkan kabel listrik ke arah gardu tersebut. Nah, terutama wilayah-wilayah perbatasan, wilayah perbatasan boleh dicek oleh pimpinan, ini masih banyak menggunakan genset, baik tentara, TNI kita sendiri, bahkan sampai masyarakat kita juga menggunakan genset. Sampai hari ini genset masih laku dijual di wilayah perbatasan. Nah, bahkan di dapil saya sendiri, itu bagaikan mati di lubung padi, ada sebuah PLTU Keronjo namanya, tapi masyarakat Keronjo tidak mendapatkan listrik. Kan lucu pimpinan. Di satu wilayah kecamatan ada PLTU besar, tapi di samping PLTU nggak ada listriknya. Alasannya itu untuk Jawa Bali, sehingga tidak ada urusannya katanya ke PLTU. Kan lucu, wilayah apakah sudah tidak diakui lagi Kabupaten Tangerang itu adalah Jawa? Kan termasuk wilayah Jawa. Alasannya jaringan listriknya langsung dibawa ke Jawa Bali, nggak bisa dipasarkan di Keronjo. Nah, ini kan satu problem yang sama seperti yang disampaikan Bang Nasir tadi. Ini kita bicara masih ibu kota. Tangerang itu
ya wilayah penyangga Jakarta masih terdekat dari Jakarta juga tidak mendapatkan listrik. Nah, struktur yang dibuat tadi saya bacakan. Saya kalau jadi pimpinan di PLN, misalkan saya Demokrat punya prestasi, saya bisa jadi di PLN misalkan, saya akan bikin masalah ini. Kenapa? Ini kita cari benang kusutnya. Struktur yang dibuat oleh Pak Darmo tadi, saya nggak melihat ada direktur untuk Kampung Terang. Ada nggak program direktur Kampung Terang? Jangan kita lihat posisi direkturnya, kita butuh seorang direktur pimpinan Kampung Terang. Bagaimana semua kampung-kampung terang se-Indonesia, itu yang penting. Jadi target PLN lah yang harus dicapai. Dengan Pak Darmo sebagai direktur punya prestasi baru, menerangkan Indonesia dengan program Kampung Terang se-Indonesia, dengan adanya direktur pengembangan lampu terang Kampung Terang. Jadi semua kampung nggak ada lagi yang gelap. Itu yang kita butuhkan, pimpinan-pimpinan yang ada di PLN yang memikirkan masyarakat di bawah, sehingga kampung-kampung yang ada di masyarakat yang gelap itu menjadi terang. Ada nggak target itu? Nah, target inilah yang harus menjadi pencapaian. Kalau tidak ada target pencapaian, bagaimana persoalan-persoalan listrik di daerah? Nah, bagaimana ini bisa terpecahkan? Lalu yang selanjutnya, terakhir pimpinan, terkait masalah diskon. Kita bicara oversupply. Saya beberapa kali diskusi dengan beberapa para pengusaha. Para pengusaha itu mengatakan sudah berkali-kali berdiskusi dengan pihak PLN, tapi tidak terpecahkan. Diskon yang diberikan kepada perusahaan industri adalah ketika dia menggunakan daya watt, ya menurut keterangan para pengusaha, yang wattnya itu melebihi dari pemakaian sebelumnya. Tapi diskon di malam hari itu tidak ada. Padahal diskon di malam hari itu ada menurut keterangan dari PLN. Sementara diskon penggunaan listrik di malam hari, menurut keterangan para pengusaha mengatakan kepada saya, itu hanya bisa dipakai jika volume daripada penggunaan listriknya itu di luar pemakaian rata-rata. Bukan penggunaan listrik malam harinya yang dapat diskon, bukan. Padahal kalau misalkan perusahaan-perusahaan industri tersebut di masa pasca COVID seperti sekarang diberikan keringan diskon penggunaan listrik di malam hari, maka mereka bisa mengoper produksi malam hari sampai pagi hari. Apakah ini tidak dipikirkan oleh PLN? Seharusnya PLN untuk menghindari oversupply yang berlebihan terkait tidak adanya penggunaan listrik, dirangsang lah. Harus ada alat rangsang bagaimana merangsang para pelaku usaha untuk penggunaan listrik padat di malam hari sampai pagi hari. Nah, rangsangan ini yang penting dilakukan, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ini mereka akan menggunakan tenaga kerja besar-besaran malam sampai pagi hari jika PLN bisa menyelesaikan persoalan diskon listrik ini. Mereka akan menggunakan tenaga kerja besar-besaran untuk yang tadinya mereka menggunakan pekerja lembur shift 1, shift 2, mungkin di shift 3 itu mereka akan padatkan itu pimpinan, akan mereka padatkan tenaga kerja itu. Biasanya pekerja lembur shift 3 misalkan pekerja shift 1 misalkan 1.000 orang, shift 2 mungkin 2.000, 1.500, shift 3 mungkin bisa cuma 300 dipekerjakan karena ada upah lembur. Jadi upah lembur pekerja itu kan pasti meningkatkan kos yang harus dikeluarkan perusahaan dengan mempekerjakan pekerja malam hari. Dengan mempekerjakan pekerja malam hari sampai pagi hari, aturan daripada pemerintah untuk disnaker, itu mereka akan terkena upah lembur. Nah, mengantisipasi upah lembur inilah mereka butuh sebuah subsidi silang yang diberikan oleh PLN sehingga memangkas kos produksi mereka untuk mereka mempekerjakan tenaga kerja besar-besaran malam sampai pagi hari. Nah, ini mungkin perlu diperdalam karena ini pasti akan menjadi suasana yang betul-betul bisa meningkatkan ekonomi kita dan pengangguran juga bisa teratasi kalau memang Pak Dirut ini mulia untuk menentukan kebijakan berapa diskon penggunaan listrik malam sampai pagi hari untuk pelaku industri. Dan saya yakin Kementerian Perindustrian pun akan mensupport ini, Pak Dirut. Terima kasih.